You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini, breaking news, Chelsea siapkan dana 100 juta pounds buat boyong bintang Real Madrid ke Stamford Bridge. Dan di video kali ini juga gue mau membahas interview Liam Rosenior di match melawan Arsenal dan beberapa info terupdate mengenai para pemain incaran Chelsea di bulan Januari. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu semua True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Papua Barat, True Blue dari Indramayu, dan True Blue dari Malang. Terima kasih buat kalian para True Blue yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan selalu setia meramaikan kolom komentar. Respect dari gue dan sehat selalu buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Kita mulai aja di berita pertama. Liam Rosenior menjelaskan pernyataannya mengenai Arsenal ya, match Arsenal di press conference jelang laga melawan Arsenal di semifinal Carabao Cup. Saat ditanya apakah laga ini menjadi match terbesar Liam Rosenior sepanjang karirnya, menurutnya orang-orang mungkin melihatnya seperti itu, tapi saya tidak melihatnya begitu. Saya hidup di saat ini, pertandingan terpenting adalah yang berikutnya. Saya benar-benar serius dengan itu. Saya senang dengan proses kerja kami sebagai staff dan para pemain menerimanya dengan baik. Begitulah cara saya memandangnya. Nah, itu dia. Jadi maksud dari Liam Rosenior kemarin yang mengatakan bahwa small match melawan Arsenal maksudnya adalah bahwa setiap pertandingan itu menurutnya sama aja ya, semuanya harus dimenangkan dan seluruh fokus dan konsentrasi 100% harus dicurahkan untuk pertandingan tersebut. Liam mengeluarkan kemampuan public speaking ya saat ditanya menanggapi soal Arteta. Part ini gue paling suka karena pernyataannya ini cukup sedikit pasif agresif ya. Menurut Liam, Arteta adalah manajer yang hebat. Ia membangun Arsenal dengan sangat baik, sulit untuk berada di industri ini. Dia memiliki waktu yang cukup untuk membangun tim yang ia inginkan. Nah, dia memulai dengan memuji sosok Arteta. Kemudian ia melanjutkan, saya ingin sekali berada di sini selama 6 tahun atau bahkan lebih. Tapi saya sadar agar itu bisa terjadi, saya harus menang. Setiap klub punya proyek yang berbeda, namun inti dari proyek apapun adalah berusaha untuk menang. Saya punya gambaran seperti apa tim ini dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, tapi saya juga punya cukup alat untuk memenangkan itu sekarang. Jadi menurut Liam Rosenior ini Arteta cukup enak di Arsenal ya. Bertahun-tahun dia nggak menang, nggak memenangkan trofi apapun. Hanya FA Cup aja ya di musim-musim kedua atau ketiga gue lupa. Dan bermusim-musim tanpa trofi dan tekanan, Arteta masih bisa membangun klub dengan support dari klub Arsenal yang begitu melimpah. Sampai hari ini Arsenal belum memenangkan apapun. Jadi ini kurang lebih yang ingin disampaikan oleh Liam Rosenior ya. Kondisi di Arsenal dan Chelsea ini tentu sangat berbeda. Di Chelsea pressure-nya begitu tinggi. Para manajer yang datang ke Chelsea ini diwajibkan untuk memenangkan trofi apapun itu ya. Dan itu akan menjadi catatan penting buat para manajer untuk melanjutkan karirnya di Chelsea. Itu sangat berbeda dengan Arsenal. Selain itu, Liam juga mengkonfirmasi tidak ada cedera baru yang terjadi. Moises Caicedo yang disuspend di pertandingan melawan Arsenal karena mendapatkan akumulasi kartu kuning di Carabao Cup ini tidak akan dimainkan. Sementara itu James, Palmer, dan Gusto ini dipastikan tidak cedera dan akan diputuskan 1 hari sebelum pertandingan apakah para pemain ini bisa dimainkan di laga melawan Arsenal. Liam Rosenior optimis dengan match ini. Menurutnya pada dasarnya memang ada hal-hal teknis dalam pertandingan, tapi yang paling saya sukai dari laga itu adalah intensitas tim. Saya percaya pada kelompok pemain ini. Mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar lapar akan kemenangan dan percaya pada diri kami sendiri. Kurang lebih apa yang disampaikan Liam Rosenior di press conference ini cukup memukau menurut gue. Dan gue jujur gue kebeli sama public speakingnya Liam Rosenior. Ini menurut gue sangat bagus dan bisa membuat semangat yang lebih luar biasa lagi buat klub Chelsea ya. Dan semoga aja di pertandingan melawan Carabao Cup ini Chelsea mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan memenangkan pertandingan di leg pertama ini dengan sangat nyaman. Jadi di leg kedua kita akan bermain di Emirates Stadium dan semoga aja dengan kemenangan di leg pertama ini langkah Chelsea untuk ke Wembley ini jadi jauh lebih nyata. Kita beralih ke berita transfer. Ada berita dari Kendry Paes di Strasbourg. Disadur dari Blue Footy dikutip dari Dario Oleg. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri masa peminjaman Kendry Paes di Strasbourg bulan ini. Chelsea menilai menit bermain dan sikap pemain asal Ekuador tersebut tidak cukup baik selama berada di Al Sadd.
Ya walaupun dia balik lagi ke Chelsea di bulan Januari ini, tapi pelatihnya tetap sama, Liam Rossoneri, dan kelihatannya agak sulit buat Kendry Pace ini untuk menembus skuad Chelsea di musim ini. Kemungkinan dia akan dipinjamkan kembali atau dia akan masuk ke reserve. Dan kita nggak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya dengan Paes di Strasbourg, karena di beberapa musim sebelumnya para pemain yang dipinjamkan Chelsea semuanya berkembang dengan sangat baik. Dan gue pun pribadi menilai peminjaman ke Strasbourg ini bisa membuat Kendry Paes untuk siap seperti Andre Santos, tapi nyatanya tidak ya. Dan kita berdoa aja semoga Kendry Paes ini bisa menembus skuad utama Chelsea dan menjadi pemain penting buat Chelsea untuk membantu memenangkan trofi di musim ini ataupun di musim-musim selanjutnya ya. Berita berikutnya ini ada dilansir dari Transfer Market UK. Pemandu bakat Liverpool dan Chelsea terkesan dengan bek tengah timnas Spanyol U21 milik Como, yaitu Jacob Ramon. Ia kini menjadi salah satu bek muda paling diminati di Eropa. Jacob Ramon adalah salah satu bek yang sangat bersinar di musim ini di bawah asuhan Cesc Fabregas ya, bermain di Como. Pemain jebolan La Fabrica ini berhasil mencatatkan 16 pertandingan dan mencetak 2 gol di musim ini. Bergabung dari Real Madrid di musim 2025-26, di musim ini dia langsung menjadi andalan lini belakang Como. Ramon dikenal sebagai seorang center back yang memiliki physical presence. Dia juga memiliki skill yang baik untuk memenangkan area duel dan mampu melakukan build up play dari area belakang. Jadi memiliki kemampuan passing yang baik dan juga reading the game yang sangat baik ya. Ini adalah sosok defender, ball playing defender yang sangat diinginkan oleh Liam Rossoneri di skuad Chelsea yang dia impikan. Beberapa kali gue sempat melihat permainannya di Como dan menurut gue Ramon bisa menjadi rising star di Eropa ya, sebagaimana Dean Howson yang saat ini sudah berada di Real Madrid. Dan semoga aja Chelsea bisa mendapatkan pemain ini dengan harga bagus karena saat ini market value-nya berada di angka 18 juta euro. Dan kalau ada berita biasanya ada tim-tim besar Eropa yang tertarik dengan pemain-pemain dari tim-tim tier 2 ini akan membuat goreng-goreng harga ya, dan semoga Chelsea bisa dengan smart mendapatkan tanda tangan dari pemain Jacoba Ramon ini dengan nilai yang tidak terlalu fantastis ya. Dan gue yakin kelihatannya sih pemain ini akan langsung diplot sebagai center back utama Chelsea karena dari sisi umur ini juga sudah cukup matang ya buat dimainkan sebagai first team player di Chelsea. Coba tulis pendapat kalian, apakah Jacob Ramon ini adalah salah satu solusi dari lini belakang Chelsea di musim ini ya. Berita berikutnya ada berita dari Conor Gallagher, mantan pemain Chelsea yang siap kembali ke Premier League. Dilansir dari Charles Transfer, dikutip dari Football London, dan pada saat video ini gua take, ini juga ada update dari Fabrizio Romano ya. Eksklusif, Spurs berencana mendatangkan mantan gelandang Chelsea Conor Gallagher di bulan ini. Selain itu ada juga info yang mengatakan dari Fabrizio Romano bahwa Aston Villa saat ini sudah jauh lebih dekat untuk meminjam Conor Gallagher dari Atletico Madrid. Gallagher sendiri di musim ini sulit untuk mendapat menit bermain di Atletico Madrid secara regular ya. Dia lebih sering dimainkan di posisi yang tidak dia sukai atau di posisi regulernya, dan hal ini membuat ia kesulitan untuk berkembang di Atletico Madrid. Walaupun sejauh ini Conor Gallagher memiliki impact yang cukup signifikan, dari 19 pertandingan sudah menciptakan 3 gol dan 2 assist. Tapi hal itu dirasa Conor Gallagher masih kurang cukup karena dia masih di masa-masa prime dan memang kemampuan dia juga cukup luar biasa bagus ya, workload-nya tinggi, dan kita juga menyaksikan bagaimana seorang Conor Gallagher ini beraksi di atas lapangan sebelum kontraknya habis dari Chelsea. Selain Spurs dan Aston Villa, ini Manchester United juga dilaporkan tertarik untuk mendatangkan gelandang ini ya. Nah ini kita lihat aja nanti kemana Conor Gallagher akan berlabuh. Gue gak berharap dia stay di Spurs. Semoga aja dia cuma dipinjamkan ke Aston Villa ya. Dan mungkin ada kesempatan next Chelsea mungkin bisa brainstorm lagi, berpikir untuk menarik Conor Gallagher kembali. Karena gue yakin dia juga pasti mau seandainya ada kontrak yang juga bisa mewakili ya. Gak perlu gede mungkin ya, tapi mungkin upgrade dari kontrak dia sebelumnya. Kita lihat bagaimana perkembangan Conor Gallagher ini di bulan Januari. Kita ke berita utama di video ini tentang Chelsea yang siap membeli pemain bintang Real Madrid. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Chelsea menyiapkan dana 104 juta pound sterling untuk membawa bintang Real Madrid ke skuad Chelsea di musim ini di bawah asuhan Liam Rossoneri. Dilansir dari Sport Bible, berita ini baru aja muncul beberapa jam yang lalu ya.
Ditulis oleh Jack Kenmare. Jack Kenmare ini adalah salah seorang jurnalis dari Inggris yang bekerja sejak tahun 2018 di Sport Bible. Dilaporkan dalam artikelnya, walaupun memiliki Moises Caicedo dan sangat memuji Enzo Fernandez, laporan dari Spanyol menyatakan ada uang besar yang akan ditawarkan Chelsea untuk membawa bintang Real Madrid Federico Valverde ke skuad Liam Rossoneri di musim ini. Ini wow ya, seandainya memang Chelsea berhasil mendatangkan Valverde, ini akan menjadi cerita yang sangat luar biasa ya. Faktanya, Chelsea telah menyatakan niat kuat untuk merekrut Valverde dengan mengajukan tawaran 120 juta euro atau 104 juta pound sterling untuk gelandang internasional Uruguay tersebut menurut Vihahes. Namun kesepakatan ini diperkirakan tidak akan mudah terwujud. Menurut laporan ini, Madrid juga tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam negosiasi dan dipastikan negosiasi ini akan sangat alot ya karena beberapa faktor yang kita tahu bahwa Valverde ini adalah salah satu pemain kunci Real Madrid di musim ini dan tentu kehadirannya ini akan sulit tergantikan. Rossoneri ini menilai Valverde sebagai sosok sentral lini tengah di sistemnya yang akan dia kembangkan di Chelsea. Profilnya cocok dengan gaya bermain yang intens dan direct serta dia punya kemampuan untuk menguasai berbagai aspek permainan. Tambah laporan itu ya. Valverde saat ini masih terikat kontrak hingga tahun 2029 di Real Madrid yang memiliki release clause sebesar 1 miliar euro. Jadi buat klub-klub sultan di luar sana yang ingin membeli Federico Valverde tanpa negosiasi dengan Real Madrid, Anda bisa mempersiapkan 1 miliar euro untuk melepas Valverde dari Real Madrid. Perikutan Valverde ini menurut gue balik lagi akan sangat sulit ya dan hampir tidak mungkin terjadi. Dia pilar Real Madrid, dia juga kapten tim saat ini, pemain yang sangat diandalkan, memiliki waktu dan menit bermain yang sangat luar biasa. Gajinya juga cukup tinggi, sekitar 320 ribu euro di Real Madrid ya. Dan ini dipastikan tidak akan masuk ke cap salary Chelsea yang sudah ditentukan oleh Bluco. Tapi kalau memang benar Chelsea pengen fight untuk mendatangkan Valverde, ini gue akan tepuk tangan dan gue akan salut ke Bluco karena ini membuktikan komitmen Bluco sesuai dengan apa yang disebutkan Bluco kepada The Blues Fit di beberapa waktu lalu dan videonya juga sudah gue keluarin ya. Di sisi lain, menurut Sport Bible, John Terry mendukung langkah Chelsea untuk mendatangkan Valverde. Menurut John Terry, dilansir dari TikToknya ya, semoga Dewan Direksi dan para pemilik klub mendukung dia dan memberinya dana untuk bergerak di bursa transfer serta mendatangkan beberapa pemain. Nah ini tentu menjadi berita yang menarik ya jika memang benar Bluco dan Liam Rossoneri ini serius untuk mendatangkan Federico Valverde mungkin di transfer ini atau mungkin di transfer musim panas nanti ya. Kita lihat aja kelanjutannya seperti apa isu transfer Federico Valverde ini dari Real Madrid menuju ke Chelsea. Coba terus pendapat kalian, apakah Valverde ini akan menjadi kunci Chelsea untuk lebih sukses lagi ke depannya atau justru seharusnya ada lini lain yang harus diperkuat oleh Chelsea dan tetap stick dengan para pemain gelandang Chelsea yang ada pada saat ini. Tulis di kolom komen pendapat kalian ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes. Kasih hype kalian juga di video ini supaya makin banyak Trublu yang bergabung di channel ini. Kalian juga wajib subscribe buat yang baru ya. Nyalain tombol lonceng. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram. Join ke channel gue. Kita ngomongin Chelsea sampai bosen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. What's up blue, always be blue, up the Chelsea.